Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran penting, bahkan bisa kita katakan menjadi pelajaran terpenting yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita jalani selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan yang mulia, adalah tentang keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti dengan jika ada seseorang di antara kita yang ditawarkan sejumlah harta, ditawarkan sejumlah uang untuk membatalkan puasa yang sedang dia jalani, dia tidak akan mau melakukannya. Berapapun jumlah harta, berapapun jumlah uang yang ditawarkan kepada dirinya. Inilah sesungguhnya nilai keikhlasan. Inilah sesungguhnya wujud keikhlasan yang menjadi nilai utama dari ibadah puasa yang kita lakukan. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bagaimana agar kita senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam taat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesungguhnya keikhlasan kita menghadapi berbagai ujian, atau kita menghadapi berbagai ujian dalam menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi ujian terberat bagi keikhlasan kita adalah karena kita tidak melihat wujud pahala, wujud balasan yang telah Allah siapkan kepada kita, yang telah Allah siapkan untuk kita. Kita tidak pernah melihat wujud pahala, tidak juga pernah melihat wujud dosa. Kita belum pernah melihat wujud sorga, dan kita tidak tahu bagaimana wujud neraka. Sehingga karena kita tidak melihat wujud pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan yang kita lakukan ketika beribadah kepada dirinya, maka tidak jarang kemudian seseorang menukar keikhlasan, menukar pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dengan sesuatu yang tampak nyata di hadapan matanya. Bisa saja dia menukar pahala yang telah Allah janjikan dengan jabatan, bisa saja dia menukar pahala yang telah Allah janjikan dengan uang, dengan harta, dengan dunia dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapatkan apa yang menjadi keinginannya di dunia saja, dan dia tidak akan mendapatkan apapun balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi, ya. Karena sebesar apapun balasan yang kita dapatkan di dunia atas keikhlasan yang kita korbankan, ya, demi mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, betapapun besar, ya, balasan yang kita dapatkan di dunia itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua, layak menjadi renungan bagi kita semua, agar jangan sampai kita menukar pahala yang sesungguhnya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak akan pernah setara, tidak akan pernah sebanding dengan pahala yang telah Allah janjikan untuk kita semua. Di dalam satu hadisnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menerangkan bahwa sebesar apapun, ya, balasan dunia yang kita niatkan, yang kita dapatkan dari suatu kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menyamai balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seluruh dunia dan seisinya pun tidak setara dengan 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekali lagi, bahkan 2 rakaat sebelum subuh pun ini tidak bahkan dunia dan seisinya tidak jauh lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Inilah nilai dunia sesungguhnya. Maka patut kita senantiasa mengevaluasi diri kita agar selalu menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.